pagi semuanya. Pagi. Baiklah, apakah semuanya sudah semangat untuk belajar pada hari ini? Jadi Bapak buka dulu ya, kalau belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita dulu, Bapak ingat ada satu patah namanya itu bersih adalah sebagian daripada iman. Jadi tolong lihat dulu di lingkungan kelas tidak ada sampah di kiri kanannya, jadi tolong ikuti dulu. Oke, sudah semuanya? Ada yang masuk hari ini? Imam tidak masuk, Pak. Siapa lagi? Ada lagi? Sudah ada. Sudah, saya semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita, hari ini kita dimulai dengan doa dulu. Untuk kelasnya, tolong ikuti dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut anggapan dan kerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Jadi pada hari ini Bapak akan membawakan materi, yaitu materi tentang kelangkaan. Mengapa kita harus memilih? Mungkin anak-anak sekalian dulu waktu UTS atau ulangan harian mungkin waktu Bapak memberikan ulangan harian, adakah di sini yang pernah ketinggalan pensil atau buku mungkin seperti itu atau kertasnya? Pasti pernah. Nah, apakah kita sangat membutuhkan pena pada saja? Sebenarnya pena itu bukan barang yang langka, tapi karena ada faktor yang membuat barang tersebut menjadi langka. Contohnya pada saat ulangan tersebut. Jadi makanya suatu barang itu bisa langka. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan apa itu cara kita memilih dan memahami inti masalah ekonomi di era volatilitas global. Nah, jadi Bapak di sini nggak pengen kalian itu cuma datang duduk diam hari ini ke kelas Bapak. Jadi ada pun tujuan belajar yang akan kita capai setelah periode ulang yaitu menganalisis hakikat kelangkaan, mengidentifikasi penyebabnya dan menentukan pilihan berdasarkan gaya peluang. Nah, jadi sebelum Bapak masuk ke materi inti kita pada hari ini, Bapak ingin brainstorming kepada anak-anak sekalian. Apakah sudah ada yang sedikit mengerti tentang materi hari ini? Jadi di sini Bapak membawakan teka-teki. Untuk dalam sejarah Indonesia, stok beras kita itu tertinggi yaitu 4,91 juta ton. Itu adalah tertinggi dalam sejarah bangsa Indonesia di tahun 2006 ini. Kalau anak-anak sekalian mungkin kurang paham sebanyak apa sih 4,91 juta ton itu? Jadi kalau dijejerkan mungkin beras kecil itu dijejerkan di tanah, itu bisa menutupi hingga satu benua luasnya. Jadi bisa anak-anak bayangkan kan sebesar apa sih 4,91 juta ton ini. Tapi akan diprediksi harganya naik pada bulan April ini, tahun 2026 ini. Apakah ada yang bisa menjawab atau mungkin memberikan pendapatnya? Silakan Bu. Mungkin kalau dari saya sih Pak, masalah itu bukan pada salahnya, tapi pada salah plastiknya. Karena saat ini kan dunia itu sedang mengalami krisis politik dengan mana adanya konflik di Timur yaitu antara Iran dan juga Israel. Mengingat hal tersebut, sehingga harga minyak bumi sebagai bahan dasar plastik itu melonjak-lonjak. Jadi akibatnya biaya untuk pembongkaran minyak tadi dan industri plastik tersebut meningkat secara drastis. Nah, tepat sekali, berikan tepuk tangan dulu untuk Bunda. Nah, jadi betul ya yang dikatakan oleh Bunda. Jadi clue-nya itu bukan pada bahan utamanya atau komoditi utamanya yaitu beras, tapi ada di faktor pendukungnya, contoh plastik. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalau kita membeli beras, apakah kita peduli pada plastik bungkusnya atau bungkus dan lain-lain? Sebenarnya kita paling peduli itu pada bahan utamanya. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata faktor pendukung tersebut bisa menyebabkan harga beras yang begitu banyak akan naik. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini inilah hakikat kelangkaan, yaitu kebutuhan manusia itu banyak atau sangat banyak, tapi alat pemenuh kebutuhan manusia itu sangat sedikit. Jadi inilah yang dinamakan dengan kondisi mana sumber daya tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Nah, inilah yang dinamakan definisi kelangkaan. Bahkan di agama sendiri bisa dibilang sebenarnya yang di bumi segala sesuatu yang ada di bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun bahwa alat pemenuh itulah yang kebutuhan keinginan tersendiri manusia tersebut yang membuat bahwa alat pemenuh kebutuhan itu terbatas pada era sekarang. Jadi selanjutnya kita harus tahu bagaimana ada yang dinamakan kelangkaan. Yang pertama di sini ada namanya kenaikan harga. Mungkin contoh paling nyata atau mungkin paling dekat dengan kasus kita. Anak-anak waktu COVID kemarin tuh waktu kita masih belajar online, kalau kita ingat satu box masker harga masker itu sekitar 40.000 sampai 50.000. Tapi pada saat pandemi COVID berlangsung, nah itu ada faktor yang dinamakan pandemi yang menyebabkan adanya kenaikan harga bisa sampai 200 hingga 300.000 per box di masker. Yang kedua, pengorbanan lebih. Mungkin ada di sini anak-anak
anak siswi-siswi yang suka keluar pakai ponsel atau dan segala macam atau titik-titik lain, kan itu akan membutuhkan contoh mungkin titiknya akan dibuka pada jam 00.00. Nah, jadi kita membutuhkan pengorbanan lebih, antri lebih seperti itu untuk mendapatkan tiket yang kita inginkan. Nah, itu sudah kita tahu adanya namanya kelangkaan, karena kita memberi adanya kenaikan harga, adanya pengorbanan lebih untuk mendapatkan barang tersebut. Terus yang ketiga, stok menipis. Nah, sudah pasti mungkin contoh paling dekat itu kemarin waktu masa-masa lebaran, mungkin Ramadan atau masa-masa puasa, kan di situ banyak stok menipis. Contohnya seperti beras menipis, harga telur dan sembako segala macam yang menipis. Nah, itu sudah mengindikasi kita tahu adanya kelangkaan. Terus selanjutnya itu mengapa barang bisa langka? Jadi kalau kita lihat di sini ada bawa 5 faktor yang membuat kenapa barang itu bisa langka. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Jadi kalau secara data yang sudah Bapak ambil, angka pertumbuhan penduduk atau bayi setiap lahir itu 200 hingga 300 ribu bayi lahir. Itu adalah 300 ribu itu per bulan angka kelahiran yang ada di bumi ini. Namun sedangkan angka kematian itu hanya 75 ribu sampai 150 ribu penduduk saja yang meninggal. Nah, kalau kita bandingkan itu, kita bagikan di 200 sampai 300 ribu itu dibandingkan per detik, itu sekitar 4 bayi lahir per detik. Nah, waktu Bapak ini ngomong saja, itu sekitar sudah 3 detik. Kita itu sudah melahirkan sebanyak 12 manusia, 12 bayi. Nah, ini kenapa pertumbuhan penduduk itu sangat besar. Terus yang kedua, kesenjangan teknologi. Mungkin kita tidak terlalu berfokus pada negara-negara jaya seperti China dan Amerika. Mungkin kita lihat seperti negara-negara terdekat saja dulu. Kita contohkan Filipina maupun Vietnam. Kita ini sudah jelas bahwa kita ini adalah negara agraris atau negara pertanian. Namun teknologi dengan negara tetangga saja itu sudah bagi langit dan bumi seperti itu. Ini yang menyebabkan barang bisa langka. Terus ketiga, bencana alam dan iklim. Menurut data periodik ini, bahwa sebentar lagi akan terjadi El Nino di Indonesia. Nah, ini yang akan menyebabkan kelangkaan karena petani itu tidak tahu akan menanam bagian apa seperti itu, tidak tahu. Jadi tidak adanya stok produksi yang jelas. Terus yang keempat itu geopolitik seperti yang sudah dijelaskan Bung tadi, banyak konflik-konflik negara besar yang menyebabkan kelangkaan terjadi. Terus kelima, letak geografis. Kita ini adalah negara tropis, beda negara-negara besar seperti subtropis seperti Amerika. Kita hanya memiliki musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan negara-negara di daerah besar itu memiliki 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim salju. Nah, itu kan banyak faktor yang membuat kenapa pertanian itu susah di negara-negara maju. Nah, selanjutnya Bapak ini ingin melihat studi kasus kalau dari Bapak yang Bapak berikan, saat Bapak sudah memberikan studi kasus di awal. Nah, di sini setelah mendengarkan materi Bapak ingin memberikan soal untuk melihat seberapa jauh sih anak-anak sekalian bisa memahami materi Bapak. Jadi mungkin di sini ada studi kasus tentang harga pangan tadi, yang kenapa setelah tadi melimpah namun harganya bisa melonjak. Apakah ada di sini anak yang bisa menjawab? Silakan Pak Zin. Dari kasus ini Pak, mungkin komisinya bisa dengan menentukan skala prioritas terlebih dahulu Pak, dengan menentukan yang mana kebutuhan dan keinginan Pak. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Silakan. Saya cuma melakukan dari sekarang, yaitu mungkin skalanya sekitar 50%, 20%, 50%. Dari mana kebutuhan keuangan sekarang itu dengan atasnya itu 20%, dan untuk kebutuhan pokoknya itu 20%, dan untuk tabungan dana darurat itu sebagai konversi harga yaitu 20%. Dan untuk hiburan dan tinggalnya menyesuaikan. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Ada Bapak? Silakan. Pak, solusinya itu dengan cara melakukan inovasi substitusi, di mana mencari barang pengganti yang lebih murah atau lebih mudah didapat namun memiliki fungsi serupa, seperti beralih ke pangan lokal seperti singkong atau jagung saat harga beras atau gandum itu sedang naik. Nah, tepat sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi. Nah, sepertinya dari jawaban anak sekalian mungkin sudah bisa terlihat bahwa tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari materi Bapak. Mungkin itu saja sih yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini. Silakan Rizky. Kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi yang terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang tersedia secara terbatas. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, kendala teknologi, fenomena iklim, hingga dinamika geopolitik global.
adanya keterbatasan sumber daya memaksa setiap individu untuk melakukan pilihan rasional berdasarkan skala prioritas dan perhitungan biaya peluang. Terima kasih untuk Rizky. Jadi dari tadi Bapak lihat sudah dari soal yang Bapak berikan sudah sangat bagus dari anak menjawab, mungkin sudah paham dengan materi langkah yang Bapak bawakan hari ini. Jadi Bapak menyediakan tugas mandiri di sini nanti untuk dijawab dan sudah Bapak lakukan di Google Classroom, nanti tolong dikerjakan ya. Nah, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mungkin Bapak tutup pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam